Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di sore ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang insyaallah pembahasan sore ini tentang Lailatul Qadar dan fiqh al-i'tikaf. Nah, Lailatul Qadar dinamakan atau kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Lailah artinya malam, Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Disebutkan oleh para ulama 3 makna untuk Al-Qadar. Yang pertama adalah Al-'azamah, keagungan, kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang agung, malam yang mulia, yang sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala jadikan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang melimpah ruah berkah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar. Makna Al-Qadar adalah sempit, ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Ya, dan ketika Allah memberikan ujian bala kepada seorang hamba, faqadara alaihi rizqahu, yang Allah sempitkan rizkinya. Ya, jadi kalimat faqadara artinya apa? Sempit. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki untuk sebagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ada juga yang yaqdir, ada juga yang Allah sempitkan. Nah, di antara makna Al-Qadar adalah sempit. Kemudian Dzannun, Nabi Dzannun. Siapa Nabi Dzannun itu? Daud? Nabi Dzannun siapa? Siapa Abdul Aziz? Nabi Yunus. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Anbiya, wa dzannun idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi. Ya. Dan Nabi Dzannun
ketika dia meninggalkan kaumnya, marah dari kaumnya, belum ada perintah dari Allah kepada Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Tapi Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ini kekeliruan dari beliau. Karena itu, fadhanna allan naqdiru alaihi, dan Nabi Yunus mengira kami tidak akan persempit urusannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yunus ditelan oleh ikan, ya, sampai beliau berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi naqdir di sini artinya apa? Sempit. Oh ya, terkait dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian lebih utamakan aku daripada Yunus ibn Matta. Nabi Yunus, Nabi Dzannun. Siapa yang lebih utama, Nabi Yunus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jelas Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, ya, sahib liwa'il hamd wa syafa'atul uzma. Banyak keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imam para nabi, para rasul. Para nabi semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di mahsyar. Baik. Jadi apa maksud hadis Nabi, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta? Jangan kalian lebih utamakan aku daripada Yunus ibn Matta. Apa maknanya? Jadi karena yang tadi, ya, karena kejadian tadi, Nabi Yunus itu beliau lari atau pergi dari kaumnya sebelum Allah perintahkan. Baik. Apabila di sana ada perendahan terhadap Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika lebih mengutamakan Nabi Muhammad, maka ini hukumnya tercela. Ya, tidak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa atau Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain dengan apa? Ada perendahan terhadap nabi-nabi yang lain tersebut. Tidak boleh. Tetap semua memiliki keutamaan. Sekalipun kita yakini Nabi Muhammad SAW yang paling afdalnya dari segenap para nabi. Ya. Nah ini kita kembali. Jadi di antara makna Al-Qadar adalah sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang sempit, Pak Guntur? Pak Guntur tahu jawabannya? Kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang sempit? Nah, Pak Adri, barakallahu fikum. Karena pada malam Lailatul Qadar para malaikat bahkan Jibril alaihi salatu wassalam turun memenuhi bumi. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsar min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat di malam itu di bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada. Ya, jadi sempit malam tersebut, sempit atau penuh dengan para malaikat yang mereka mengharapkan berkah malam itu. Ya, mereka mendatangi semua orang-orang yang beribadah di malam tersebut, yang sedang sholat, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir, yang sedang tilawatul Quran. Salamun, salam hatta matla'il fajar. Ya, mendoakan salam sampai terbit fajar. Ini yang kedua, makna yang kedua. Makna yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Makna yang ketiga adalah Al-Qadar diambil dari kalimat Al-Qadar juga, yaitu ketetapan takdir. Malam penulisan takdir per tahun.
sebagaimana di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut Allah perinci setiap urusan dengan detail, ditulis. Ini penulisan takdir per tahun, ya, ini dalilnya. Nah, jadi penulisan takdir itu sudah disampaikan dulu ada 4. Yang pertama, penulisan takdir al-am yang di Lauhul Mahfuz, ya, ini penulisan takdir secara umum. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takdir al-umri, penulisan takdir per umur manusia. Setiap janin yang berumur 4 bulan ditulis ketetapan takdirnya di kening di antara kedua matanya. Ya, memang tambahan riwayat ini tidak ada dalam riwayat yang lain. Ini disebutkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab dalam Musnad Abi Ya'la, ya, tambahan kataba fi jabhatihi baina ainai. Malaikat tersebut menulis di kening si janin di antara kedua matanya. Ya, apa yang ditulis di sana? Rizkinya, apa yang dia makan, dia minum, yang dia hirup dari oksigen, pakaian, kendaraan, ya, semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini takdir as-sanawi, penulisan takdir per tahun. Di malam Lailatul Qadar ditulis ketetapan takdir di malam itu untuk 1 tahun ke depan, untuk malam Lailatul Qadar yang sampai ke malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat disebutkan oleh para ulama takdirul yaumi, ketetapan takdir per tahun, per hari. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n, dan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menentukan ketetapan-ketetapannya. Ya, setiap hari Allah menentukan setiap urusan-urusannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini makna Lailatul Qadar. Ada 3. Siapa yang bisa mengulang? Yang pertama apa? Nah, coba Faza. Yang pertama apa? Nah, keagungan. Yang kedua? Yang kedua sempit artinya. Yang ketiga, nah, barakallahu fik, penulisan takdir per tahun. Lailatul Qadar adalah malam yang paling agung di bulan Ramadan. Keagungan malam Lailatul Qadar sampai Allah turunkan untuk Lailatul Qadar surat khusus, surat Al-Qadar. Ya, coba dari 114 surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Ini saking agungnya, saking mulianya malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun di beberapa ayat di surat lain ada disebutkan juga, tetapi tidak khusus tadi yang Anda bacakan di surat Dukhan, ya. Nah, jadi tidak bisa kita lepas dari surat Al-Qadar untuk kita melihat keagungan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Langsung Allah pakai kata ganti. Kami telah menurunkannya, seperti itu. Ya. Biasanya kan disebutkan dulu nama atau sesuatu tersebut, ism zahir namanya. Namanya itu disebut dulu, baru setelah itu pakai kata ganti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini langsung menyebut dengan kata ganti, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan ini menunjukkan keagungan malam tersebut. Ya, afwan. Ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an tanpa harus disebut nama zahirnya.
Kita sebagai muslim tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata ganti ini. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang apa sih a'raful ma'arif? Ma'rifah yang paling ma'rifah. Tahu ma'rifah? Kata ganti yang paling, atau kata ganti ma'rifah yang paling ma'rifah. Nama yang paling dikenal oleh seluruh manusia dan jin dan malaikat dan seluruh alam semesta. Jadi ada istilahnya dalam ilmu nahwu itu ada a'raful ma'arif. Dalam bab al-ma'rifah, ya, dalam bab al-ma'rifah lawan dari nakirah, mereka menyebutkan a'raful ma'arif, nama yang paling terkenal. Kalau misalnya Faisal, banyak, ada Raja Faisal, ada Gubernur Faisal, kan banyak. Ada Faisal sahibna hada. Jadi banyak. Misal ada juga Abdul Aziz, banyak Abdul Aziz. Di sini di Manglayang ada Abdul Aziz. Tapi yang paling terkenal nama itu apa? Faza nggak tahu? Oh, nggak tahu. Tafadhal, ada yang tahu? Ada yang pernah belajar nahwu? Masih di dasar ini. Apa? Apalagi Zaid. Zaid terlalu umum malah. Nah, siapa yang tahu? Lafzul jalalah. Kalimat Allah. Kalimat Allah. Kalau dibilang Allah, nggak ada lagi kecuali siapa? Rabbul Alamin. Jelas ini? Dan semua kata ganti Allah, semuanya orang pada tahu itu yang dimaksud adalah Allah. Jelas ini insyaallah. Nah, untuk ayat ini kita semua tahu sebagai muslim, kami yang menurunkannya. Kami Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa kok kami? Berarti jumlahnya banyak dong. Kalimat kami, mau itu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab, digunakan tidak hanya untuk jumlah, tetapi untuk pengagungan, ya, untuk membesarkan diri, ya. Seperti misalnya presiden atau wali kota atau gubernur, mereka menggunakan kalimat kami. Ya, dalam pidato-pidato resminya mereka menggunakan kalimat apa? Kami, untuk pengagungan para raja, seperti itu, mau itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, gitu ya. Nah, di sini inna anzalnahu, sesungguhnya kami, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya, dan kita sebagai muslim tahu apa yang diturunkan oleh Allah. Nabi diturunkan. Nabi diturunkan atau Rasul yang diturunkan? Nah, Anda tanya dulu Pak Ketut. Enggak, kalau Nabi diturunkan enggak? Jadi apa? Nabi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalimatnya untuk Nabi? Padri, Allah gunakan kalimat apa Pak Abu Zidan di dalam Al-Quran? Kalau Nabi, kalau Al-Quran, Injil kami turunkan, kami utus. Inna arsalna, kami utus, bentuknya vertikal di bawah dia. Vertikal lagi, horizontal di bawah dia. Ya, tapi kalau untuk Al-Quran, untuk Injil, untuk Taurat, untuk Zabur, kalimatnya apa? Anzalna, anzalna, anzalna. Jelas ini insyaallah? Karena itu memang datangnya dari Allah, dari atas. Dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada para nabi yang mereka ada di bumi. Tetapi kalau untuk para nabi, nggak ada Allah kami turunkan nabi, kami turunkan, nggak ada kami turunkan nabi. Ya, kami utus para nabi. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Siapa lagi ini? Kalau ini, tadi a'raful ma'arif, tidak ada yang kita pahami dari kalimat inna dalam ayat ini kecuali siapa? Rabbul Alamin. Jadi kata ganti yang paling ma'rifah adalah kata ganti Allah Subhanahu wa taala. Selain nama Allah pun adalah nama yang paling terkenal di alam semesta ini. Gitu ya.
Nggak ada lagi. Kalau misalnya Zaid itu banyak. Tadi Anda contohkan Faisal itu banyak namanya. Tapi kalau untuk Allah nggak ada lagi yang siapapun tanya Allah, ya, kecuali siapa? Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, dia yang mengatur alam semesta. Tadi apa namanya? A'raful Ma'arif. Ya. Nah, domirnya pun begitu juga. Ini yang keduanya nih. Domir atau kata ganti untuk Allah itu adalah A'raful Ma'arif kedua dalam bahasa Arab. Kata ganti terkenal kedua dalam bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya, kita sebagai muslim tahu apa yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Qur'an. Ada dua tafsir di sini. Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ada dua tafsir di sini. Yang pertama, kami telah menurunkannya dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di mana letaknya? Di atas, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab. Di surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapus ketetapan takdir apapun yang Allah mau. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan takdir apapun yang Allah mau, yang di mana yang dihapus oleh Allah, yang di malam Lailatul Qadar, yang setiap harinya. Jelas ini ya? Wa indahu ummul kitab. Wa indahu, kalimat wa indahu dalam bahasa Arab itu dzarf makan. Wa indahu, dan di sisi Allah ada ummul kitab, ada kitab induk ketetapan takdir yang tidak akan berubah. Untuk Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Tetapi yang ditulis dalam per tahun di Lailatul Qadar, ya, yang di tangan-tangan para malaikat itu, yang diberikan di tangan-tangan malaikat itu yang berubah. Karena di sana ada amalan yang bisa merubah ketetapan takdir. Apa diantaranya? Doa, kemudian apa? Silaturrahim. Man arada aw man sarrahu ayyunsa'a fi athari wa ayyubsata fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang mau diperpanjang umurnya. Berarti ketetapan takdir berubah nih. Harusnya dia 60 tahun lebih. Ya. Au ayyubsata fi rizqi, atau dia mau diperlapang rizkinya. Rizkinya sebenarnya sekian, tapi Allah tambahkan lagi. Karena amalan ini, apa itu? Falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturrahim. Ya sini ya. Baik. Nah, kalimat indah, enak kembali ke kalimat indah. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Di sisi, berarti di sisi Allah, berarti Allah berada di mana? Allah berada di atas. Berarti Lauhul Mahfuz berada di atas. Ini sudah kita bahas ya waktu kalimat ummul kitab kan. Ada sebagian ulama tidak membolehkan menamakan Al-Fatihah itu dengan ummul kitab, karena ummul kitab itu adalah Lauhul Mahfuz. Sebagaimana ayat ini, ummul kitab itu adalah Lauhul Mahfuz. Tetapi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan tegas menyebut di antara nama surat Al-Fatihah adalah ummul kitab. Sudah kita bahas ini pada pertemuan lalu tentang tafsir. Baik. Nah, kalimat indah. Kalimat indah itu artinya di sisi. Ya. Ada orang nih khawarij. Ini kita khawarij lagi. Kita singgung-singgung ini spesies satu ini. Jadi mereka menggunakan dalil sahih, yaitu apa? Afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Ya, mereka pakai dalil ini untuk menghujat pemerintah, untuk mencaci-caci pemerintah. Khawarij, kelompok yang mempunyai syubhat, sesat, menyesatkan. Mereka anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW. Mereka menyebarkan di WhatsApp group, mereka menyebarkan di Facebook, mereka menyebarkan di media-media sosial atau di khutbah-khutbah Jumat mereka, di majelis-majelis taklim mereka tentang keburukan pemerintah, celaan-celaan kepada pemerintah. Ya, mereka berdalil dengan apa? Afdalul jihad,
kalimatul haq 'inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah ucapan yang hak inda di penguasa yang zalim. Ini enggak ngerti nih. Mereka itu enggak ngerti kalimat inda. Seharusnya kalimat inda itu di sisinya. Ada di depannya, Pak RT ada di depan dia, enggak keluar-keluar. Ini RT masukin bank riba di kampung kita misalnya. Atau Pak RT ini sudah bikin kerusuhan, bikin huru-hara, bikin ribut di kampung. Disebutkan kesalahan-kesalahan Pak RT-nya, Pak RW-nya, lurahnya, kepala desanya, ya, camatnya, wali kotanya, bupatinya. Nah, sampai seperti itu tingkatan taat seorang ahlus sunnah wal jamaah kepada pemimpin. Sampai tingkatan RT, sampai tingkatan yang tertinggi dalam satu negara. Ya, pakai kalimat indah, ada di depannya baru ngobrol. Ngomong di depannya, itu kalimat indah. Rasulullah mengatakan tadi apa? Seutama-utama jihad adalah ucapan hak di sisi atau di depan penguasa yang zalim, bukan di depan, bukan di khutbah Jumat, bukan di media-media sosial. Jelasin insyaallah. Itu salah memahami saja kalimat indah nih. Taib, sudah kacau balau. Jelas ini? Taib. Kalau memang boleh menghujat-hujat pemerintah, Rasulullah tidak menggunakan kalimat indah. Afdalul jihad qaulul haq ala sultanil jair. Pakai kalimat Allah, boleh bebas sebutkan. Ya. Ungkap keburukan-keburukan mereka yang hak disampaikan. Nah, enggak ini. Rasulullah menggunakan kalimat indah. Kenapa? Karena memang adab, etika untuk menasehati pemimpin yang zalim, yang salah, yang keliru. Caranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang mau menasehati pemimpin, Islam sudah ngatur. Jangankan urusan menasehati pemimpin, urusan istinja saja apa? Diatur dalam Islam. Jangan kita merasa Islam ini ngurus sholat, wudu, puasa, haji doang. Enggak. Untuk urusan pemerintah lebih lagi, darah kaum muslimin tentunya pasti akan diatur di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Thaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya, man arada ayyansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang mau menasihati pemimpin, jangan di depan umum. Alaniyah, iklan, jangan di depan umum. Jangan di depan orang-orang, kata Rasulullah. Walakin ya'khudh biyadih, tetapi ambil tangannya, wal yakhlu bih indahu, dan berduaan indahu, di sisinya, sampaikan. Ya. Fa in qabila fadha. Kalau seandainya dia terima, itu yang kita mau. Walhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi kana alaih. Kalau seandainya tidak dia terima, kita sudah tunaikan apa yang itu menjadi kewajiban untuk kita. Enggak semua nasihat kita harus diterima orang, ya. Kalau seandainya semua nasihat kita, semua nasihat kita itu harus diterima orang, yang paling berhak untuk itu adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, paman beliau aja nggak mau dapat nasihat dari Nabi Muhammad, nggak mau nerima nasihat. Anak Nabi Nuh nggak mau dapat nasihat dari bapaknya. Azar nggak mau dapat nasihat dari anaknya. Kewajiban kita itu bukan untuk turunnya hidayah kepada orang-orang yang kita cintai kah atau siapapun, bukan. Kewajiban kita menyampaikan. Sebagaimana kewajiban para nabi hanya menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa 'alaika hudahum, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad sampainya hidayah ini kepada mereka. Enggak ada kewajiban atasmu. Ini Rasulullah, apalagi kita. Ini saya udah ngasih tahu, nasihat saya enggak didengar-dengar,
Ya antum, siapa antum? Kan ada ya banyak pertanyaan terkadang, ana udah nasehatin kayak gini. Ya sudah, tugas antum memang nasehatin, tugas kita hanya menyampaikan. Ya sebagian ana mau debat, ana mau diskusi, ana mau ini, sebagian orang kayak gitu nih. Ada jenis dua orang sebenarnya. Ulama sunnah ya dari Syekh Haytham yang sebelumnya di sini ya. Ya pada bulan Februari ya kalau nggak salah ya. Nah Syekh Haytham beliau mengatakan ada ulama yang meladeni ahli bid'ah, khawarij nih, di antaranya khawarij diladeni oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Setiap ada orang-orang yang mau diskusi menyebutkan syubhat-syubhat mereka diladeni oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan banyak ulama lain nggak mau meladeni orang-orang seperti itu. Ya, karena tugas hanya menyampaikan. Mau diterima silakan, enggak ya udah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In 'alaika illal balagh." Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Mau terima mangga enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita lagi. Ya, baik. Kita ini cuplikan namanya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi intinya Lauhul Mahfuz itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di atas. Jadi inna anzalnahu, kami turunkan data-data Al-Qur'an, semua yang ada yang Al-Qur'an yang akan Allah firmankan bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu diambil, dibawa turun di malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia ada namanya Baitul Izzah. Nah, disitulah diletakkan Al-Qur'anul Karim di malam Lailatul Qadar, kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tafsir yang pertama untuk inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas ini ya? Jadi tafsir yang pertama adalah turunnya Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah. Kemana turunnya? Ke Baitul Izzah. Kapan terjadi turunnya tersebut? Di malam Lailatul Qadar. Jelas ini insyaallah? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsir yang kedua. Pertama kali turun ayat kepada Nabi itu surat apa atau ayat apa? Al-Alaq. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Tidak semua surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Sebelum surat Al-Qadar surat apa? Sebelum surat Al-Qadar surat Al-Alaq, ya kan? Sebelum surat Al-Qadar surat Al-Alaq. Disebutkan dulu surat Al-Alaq, inna anzal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas ini? Kami turunkan 5 itu di malam Lailatul Qadar. Jadi kembali ke dhamir tadi, kembali ke beberapa ayat yang ada di surat Al-Alaq. Jelas ini insyaallah? Nah, ini tafsir yang kedua. Barakallahu fikum. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ini sastra Arab. Ketika mau menunjukkan sesuatu yang agung, yang besar, itu digunakan kalimat adrak. Wa ma adrak, apa yang kau tahu tentang malam Lailatul Qadar itu? Tetapi ini bukan yang indrawi ya. Ya. Wa ma adrak itu kalimat untuk sesuatu yang itu bukan indrawi, bukan bisa dilihat oleh mata.
Ya, keagungannya itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan indrawi seperti misalnya bangunan megah. Wa ma adraka ma Masjidil Haram. Enggak bisa. Karena semua orang tahu Masjidil Haram. Ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jelasnya sesuatu yang itu maknawi, sesuatu yang itu enggak bisa dilihat oleh mata. Toin. Nah, ini pula ringkihnya syubhat Musailimah al-Kadzdzab yang ngaku nabi di zaman Nabi SAW. Dia mengatakan turun kepadaku satu surat. Apa yang turun kepadamu? Kata Amr bin As. Wal fil wa ma adraka mal fil. Demi gajah, wa ma adrak, dan apakah engkau tahu apa itu gajah? Kata Amr bin As, ini udah kacau ini. Ngedengar itu saja Amr bin As langsung bisa kamu udah palsu, udah bohong, udah. Ya, kenapa? Dengan kalimat itu saja sudah dikatakan nabi palsu oleh Amr bin As. Kenapa Faisal? Karena semua orang tahu gajah. Gajah bisa dilihat. Ya, semua orang tahu gajah, belalainya panjang, semua udah tahu. Dengar satu ayat itu saja sudah bisa orang menghukumi bahwasanya Musailimah itu adalah seorang yang kadzdzab, pendusta. Barakallahu fikum. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah engkau tahu apa malam Lailatul Qadar yang agung itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan pas, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Berapa lebih baiknya ini? Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Dan sebagian sastra Arab mengatakan untuk menunjukkan saking banyaknya dan tak berbatas itu 1000 lebih. Kayak gitu orang bilang. Ya, enggak disebutkan. Jadi kalimat 1000 itu bukan patokan. Memang 1000 saja sama dengan 1000 bulan itu. Enggak. Tetapi ingin menunjukkan tidak ada batas kebaikan malam Lailatul Qadar itu. 1000 lebih. 1000 bulan lebih, seperti itu. Jelas nih Pak ya? Nah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sekarang kita bulatkan sajalah 1000 bulan. Ya. Ini untuk memudahkan kita memahami saja. Kita bulatkan saja satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bulatkan menjadi 1000 bulan. Dan satu malam kita bulatkan saja menjadi 10 jam. Kan 10 jam setengah sekarang kan? 10 jam setengah nih, pasnya nih 10 jam setengah. Satu malam dari maghrib sampai subuh 10 jam setengah. Kita bulatkan menjadi 10 jam. Kemudian Lailatul Qadar kita bulatkan menjadi 1000 bulan. Jadi 1 jam kita beribadah di malam tersebut, 1 jam kita beribadah itu sama dengan berapa bulan? 100 bulan. Salat apa yang terbaik dilakukan di malam Lailatul Qadar? Pak Guntur harus jawab. Salat malam. Pak Ridwan, salat apa yang terbaik dikerjakan di malam Lailatul Qadar? Salat apa? Salat lail. Nah, tayyib. Nah, Abu Dawud, salat apa yang terbaik? Qiyamul lail. Tadi yang bilang salat Isya tadi siapa? Abdul Aziz ya? Siapa yang bilang? Oh ya, salat Isya. Salat Isya, salat Maghrib, salat subuh. Nah, nanti subuh ada pembahasannya. Yang terbaik yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar adalah salat-salat wajib. Karena tadi salat wajib tidak bisa diseterai dengan salat sunnah seberapa banyak pun salat sunnah tersebut. Ya. Dan salat yang paling berat bagi orang munafik salat apa?
Salat Isya dan salat subuh. Ya, dan salat subuh. Baik. Kita tadi hari Jumat ya. Nah, subuh Jumat adalah salat 5 waktu terbaik di sisi Allah. Subuh Jumat. Yang dibaca surat apa? 2 surat? As-Sajdah dan Al-Insan. Selalu Rasulullah baca As-Sajdah dan Al-Insan. Salat terbaik yang paling afdol dalam satu pekan, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada salat Jumatnya dalam hari Jumat itu. Yang paling afdol dalam satu pekan adalah salat subuh di hari Jumat. Makanya jangan terluputkan. Jangan terluputkan takbiratul ihram. Baik. Nah, kenapa Anda bilang salat subuh pun termasuk dari malam Lailatul Qadar? Padahal tadi hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Gitu kan? Ya. Karena kalimat hatta, sampai, itu masuk enggak ke yang dituju tadi? Masuk. Ya, kita mencuci tangan sampai siku. Siku masuk enggak? Siku masuk. Ya. Malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Berarti waktu fajar masuk enggak? Masuk. Nah, sholat yang dikerjakan di waktu fajar pun masih masuk dalam keutamaan malam Lailatul Qadar. Jelas ini insyaallah? Baik, jadi sholat terbaik di malam Lailatul Qadar 3 ini. Sholat apa itu? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ya. Nah, kemudian barulah qiyamul lail, atau dikatakan tahajud, atau dikatakan tarawih, atau dikatakan witir. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama, berdiri salat di malam Lailatul Qadar. Hadis ini lebih masuk atau lebih mengenaknya, tertujunya pada sholat-sholat wajib. Jelas ini? Pada sholat-sholat wajibnya di malam Lailatul Qadar itu. Barulah setelah itu sholat sunnah terbaik setelah sholat 5 waktunya, yaitu apa? Tarawih atau qiyamul lail atau tahajud atau witir tadi. Nah, jelas ini insyaallah ya. Baik. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1 jam saja seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar 100 bulan. 100 bulan berarti berapa? 8 tahun lebih. Ya, 8 tahun lebih. Nah, sholat maghrib saja sudah berapa menit. Kemudian sholat isya, ya, dia menunggu sholat. Seseorang dikatakan sedang sholat. Nih kita nih, niatkan nunggu maghrib. Kita sekarang di masjid, kan ini waktu mustajab juga, sore Jumat. Kata Rasulullah SAW, doa mustajab itu antum sambil zikir, sambil doa, jangan nggak apa-apa, taklim antum sambil doa, ya, sambil doa. Memang nggak apa-apa, lepas seperti itu nggak apa-apa. Ya, antum sibukkan juga dengan doa. Kalau bisa doa dengar juga. Karena waktu mustajab. Karena apa? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat. Berdoa di ujung hari Jumat itu dalam keadaan sholat. Bagaimana seseorang dia yang menunggu sholat, dia dalam keadaan sholat. Seseorang yang menunggu sholat maghrib, menunggu sholat apapun, dia terhitung sedang melakukan sholat tersebut. Jelas ini insyaallah? Baik. Kita sedang sholat maghrib, terhitung oleh malaikat, ditulisnya pahala sholat maghrib sejak kita duduk. Kalau ada niat, kalau tadi nggak ada niat, belum ditulis tuh. Ya, kalau sudah ada niat duduknya di masjid, saya ini untuk menunggu sholat. Misalnya Bapak datang ke masjid untuk menunggu sholat zuhur, itu dari jam 11. Dari jam 11 dia sudah dihitung tertulis sedang melakukan sholat zuhur.
Ya. Baik. Kemudian setelah selesai sholat, dia duduk manis, baik-baik, nggak ganggu orang, nggak batal juga. Malam yu'dhi fi, malam yuhdits fi, kata Rasulullah. Selama dia tidak mengganggu orang, selama dia tidak hadas, dia ditulis sedang sholat. Habis sholat, duduk di tempat dia sholat, duduk manis. Jangan ganggu orang, jangan colek sana, colek sini. Atau dia buka WhatsApp, dia ganggu orang dengan WhatsAppnya. Ya, malaikat mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Hanya duduk saja, enggak zikir saja, malaikat mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu, limpahkanlah kasih sayangmu untuk orang ini ya Allah. Terus malaikat mendoakan itu terus sampai kita pindah dari tempat itu, sampai kita ganggu orang atau sampai kita batal. Dan masih tertulis sedang sholat. Madam fi musallahu alladhi shalla fi. Selama dia berada di tempat dia sholat, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, madam fi majlisihi alladhi shalla fi, selama dia di tempat duduknya di mana dia sholat. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sekalipun pindah, ya misalnya dia sholat pertama dia pindah ke mana, selama masih ada di masjid masih terhitung itu. Tapi wallahu a'lam, kalau zahir hadisnya fi majlisihi alladhi shalla fi, di tempat dia duduk di mana dia sholat. Fi musallahu alladhi shalla fi, di tempat di mana dia sholat. Tidak dikatakan oleh Rasulullah fi masjid. Nah, jadi keutamaan dia duduk, amal nggak begitu berat, cuman duduk manis tadi Nabi bilang kan, cuman duduk manis, dapat pahala, doa dari malaikat, terhitung dia sholat penuh, ya, baik. Nah, tadi ba'da maghrib seseorang selesai sholat, diam di tempatnya nunggu isya, ya makanya ada sejadah-sejadah kayak gini kan, itu kalau booking istilahnya booking ya apa, booking tempat, dianya pergi ke mana nggak boleh, hukumnya haram, ya. Tapi kalau seandainya dia udah di sana, dia duduk, kemudian batal dia ke WC, dia itu yang paling berhak untuk tempat itu siapa? Dia, orang yang tadi. Tapi kalau seandainya dia booking tempat, kemudian dia pergi kemana dulu, makan sana, pergi sana sini, balik, itu nggak boleh itu. Ini terlarang oleh para ulama, ya. Dan memang tempat ini menjadi tempat incaran karena memiliki keutamaan, ya. Kalau di beberapa masjid itu bisa sikut-sikutan orang untuk tempat ini. Nah karena itu nggak boleh ada booking tempat ini, tempat anak ya, pokoknya nggak boleh ada ditaruh sejadah di sana, ditaruh peci di sana, ya. Tapi kalau memang dia di sana duluan, kemudian dia mau buang air atau dia wudhu, ya balik lagi, itu yang paling berhak adalah orang tersebut. Jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, ini 1 jam saja seorang beribadah di malam Lailatul Qadar, kurang lebih 8 tahun dia beribadah, ya. Satu detik dia mengucapkan subhanallah, 1 detik subhanallah, kurang lebih 24 jam di malam Lailatul Qadar. Kurang lebih dia mengatakan subhanallah, 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 enggak putus selama 24 jam di malam Lailatul Qadar. Dia mengucapkan astagfirullah 1 detik, seakan-akan 24 jam dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni ya Rabb. Berapa detik? Terus itu. Kalau 2 detik ya 48 jam. Kalau 3 detik hitungan seperti itu. Ya, seakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, perbanyak juga zikir. Jadi berbagai ibadah kerjakan di malam Lailatul Qadar itu.
Ya, ketika dia bersedekah seakan-akan dia bersedekah sejumlah itu dalam ya berapa detik tuh misalnya tuh. Nah, di malam itu 1000 bulan. Kemudian afdhalul dzikr, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Perbanyak juga mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah di saat engkau lapang, di saat engkau sedang aman-amannya, di saat engkau sedang ada-adanya, di saat engkau sedang tinggi-tingginya, di saat engkau sedang besar-besarnya, di saat engkau sedang lapang-lapangnya. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah akan ingat kepadamu di saat engkau sedang sulit-sulitnya, payah-payahnya, susah-susahnya. Sebagian orang mau ingat Allah tuh di saat apa? Sedang susahnya aja. Sekarang kesusahan yang akan kita hadapi, semua kita akan menghadapinya. Kesusahan yang paling susah yang akan kita hadapi adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Untuk bernafas kita nggak bisa, menghirup nafas kita nggak bisa, payah kita untuk menghirup nafas. Ya, di saat itu kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Dan yang dimudahkan oleh Allah adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah di saat dia lapang-lapangnya. Jelas ini? Dia sering mengucapkan zikir la ilaha illallah di saat dia lapang, di saat dia senang, di saat dia dengan keluarganya. Karena itu coba, kalau kita duduk dengan ulama masyayikh misalnya datang, mereka itu sering mengucapkan zikir la ilaha illallah di saat sedang duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Di saat sedang senang-senangnya, di saat sedang lapang-lapangnya, ingat Allah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di saat engkau lapang, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Di malam Lailatul Qadar kita ucapkan la ilaha illallah berulang-ulang kali. Kita berharap sekian ribu kali, berarti kan dihitungnya per detiknya, ya. Berharap di saat kita sedang susah itulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dimaksimalkan beribadah dengan qiraatul Quran, dengan salat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan taubat, dengan tadabbur, dengan tadzakur dan yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang para malaikat turun di malam Lailatul Qadar tersebut. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang kuat ya. Dahsyat mereka ini. Sangat cepat gerakannya, sangat kuat fisiknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasabihati sabha. Demi malaikat yang bergerak dengan kencang, dengan cepat. Ya. Jibril alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menembus langit-langit yang 7 itu dengan secepat kilat. Padahal jaraknya antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Begitu terus sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Kemudian secepat itulah Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabihati sabha. Mereka fisiknya luar biasa malaikat ini. Yang membawa neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap tali kekang neraka jahanam itu 70.000 malaikat. Ada berapa tali kekang neraka jahanam? 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 tuh. Enggak. Berapa? 4,9 miliar. Coba hitung.
70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat yang membawa neraka jahanam. Kata Rasulullah, jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya itu 1 tahun perjalanan. Sedahsyat itu pun fisik mereka para malaikat. Mereka nggak pernah makan, nggak pernah minum, ruku ya ruku terus, sujud sujud terus, nggak pernah capek, nggak pernah bosan. Kekuatan yang dimiliki oleh para malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Matahari dari cahaya, matahari cahaya. Ya, tidak redup sedikit pun. Udah berapa tahun umurnya? Ya, nggak dikasih bensin lagi biar nyala terus, ya, nggak redup, terus nyala nih. Nah begitu juga malaikat Allah ciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Mereka nggak perlu energi untuk mentajdid, memperbaharui energi mereka untuk sujud. Udah cangkel misalnya, capek, nggak ada. Terus mereka ruku, terus mereka sujud. Kuat seperti itu mereka para malaikat. Mendengar saja sedikit suara Allah, bergelimpangan pingsan mereka para malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat sangat takut kepada Rabb mereka, yang Rabb mereka ada di atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka pingsan tersebut mendengar suara Allah nih, mereka tidak mampu mendengar suara Allah. Tidak semua malaikat mampu untuk mendengar suara Allah. Ada beberapa suara Allah yang mereka dengar mereka ditakdirkan bisa mendengar suara Allah, tetapi kebanyakan suara Allah tidak bisa mereka dengar, bisa didengar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Karena itu Jibril dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin, Al-Qawiyul Amin, malaikat yang sangat kuat, malaikat yang sangat amanah. Bergelimpangan pingsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan ketika para malaikat tersebut sudah mereka terbangun siuman dari pingsan mereka, sesama mereka bertanya, tadi apa yang dibilang Allah? Tadi apa yang dibilang Allah? Yang dikatakannya adalah hak, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, malaikat sedahsyat itu saja apa? Pingsan. Nah, dan yang pingsan nggak boleh jadi Tuhan, nggak boleh disembah. Karena ada juga yang nyembah Tuhan, yang nyembah siapa? Malaikat. Jibril, menyembah Mikail. Orang-orang yang pakai tenaga dalam katanya ilmu putih katanya. Ya, ilmu putih, kebal. Wah, benar kebal itu. Ilmu putih, pakai baca Quran, pakai istilah energy of tauhid. Mata pakai bahasa Inggris lagi. Ya, pakai nama pesantren, kiai, ajengan, ulama, ustadz, sholat, Quran, puasa, zikir, itu yang diamalkannya, itu yang menjadi syiarnya. Tetapi itu ilmu setan. Terus perlu digaris atasi lagi, pakai tinta merah kalau bisa, pakai tulisan besar, itu ilmu setan. Ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, itu ilmu setan. Pakai nama apa tadi? Pesantren. Pakai nama ustad. Pakai nama Al-Quran. Pakai nama puasa. Pakai nama sholat. Pakai nama zikir. Kalau itu ilmu yang datang dari Allah, ilmu hak, maka Allah akan berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau capek atau perang Ahzab tinggal kieu we Rasulullah. Tenaga dalam, ajian ngajumpalik tuh semuanya 10.000. Ngapain harus pakai hondak? Apa namanya? Bikin parit, orang kelaparan. Ya, pakai panah, pedang. Rasulullah pakai baju besi, perang Uhud Rasulullah luka-luka wajahnya. Kalau memang itu untuk wali Allah, akan Allah berikan kepada para nabinya. Nabi Zakaria dipenggal, Nabi Yahya dipenggal. Wali Allah siapa wali Allah? Umar bin Khattab sedang sholat subuh, ditusuk oleh orang majusi, kafir, musyrik, nyembah matahari, bukan nyembah matahari, nyembah apa namanya? Nyembah api, nyembah cahaya, musyrik nih, musyrik. Ditusuk Umar bin Khattab sedang sholat, enggak jadi patung, kan ada orang yang mau sedang sholat atau sedang diem, ada orang yang mau nikam, tiba-tiba jadi patung tuh.
tiba-tiba jadi patung. Oh, ini mah sakti. Itu ilmu setan. Ya. Umar bin Khattab tembus perut beliau 3 kali tusukan. Sedang sholat wali Allah sudah dijamin surga. Ada ulama sekarang dijamin surga? Ada ulama sekarang dijamin surga? Enggak ada ulama sekarang dijamin surga. Kita hanya berharap saja. Mudah-mudahan mereka yang husnul khotimah dapat surga untuk mereka. Hanya harapan, enggak ada kepastian. Sholat kita pun enggak ada kepastian sudah diterima oleh Allah. Asar tadi, taraweh tadi malam, ya sholat duhur, mana ada kepastian diterima? Ya, nah, ya untuk kalau misalnya pakai ini tempat ilmu setan, orang Islam nggak mau masuk dong. Ya, ingat itu ini permainan setan. Mereka setan atau iblis ini sudah beribu tahun mereka mencari cara untuk menyesatkan orang-orang Islam. Bagaimana orang Islam jatuh pada kesyirikan. Ya, Ana punya teman, dia yang makan, yang kenyang orang yang sakit, coba. Dia yang makan, yang kenyang orang yang sakit. Sebelum dia belajar sunnah, ya, dia belajar seperti itu. Dia ngambil aura panas dapur, kemudian ini orang sedang menggigil nih, kedinginan nih orang sakit, dia kasih ke orang yang sakit tersebut. Sekarang bisa kayak gitu. Ya, dari mana itu? Dia bilang, anak zikir-zikir kok, zikir surah antum ingat-ingat lagi. Pasti ada ucapan yang tidak antum pahami, yang antum ucapkan, yang itu untuk membuka mereka masuk ke antum. Iya, 1-2 kalimat terucap sebagai bentuk kerjasama penyembahan dia terhadap iblis. Baik. Ya. Nah, tanazzalul malaikah. Al-malaikah diambil dari kalimat al-alukah. Al-alukah artinya adalah utusan, adalah utusan Rasul. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan malaikat? Pak Santoso? Laki-laki ya. Nggak boleh bilang malaikat itu perempuan ya, nggak boleh bilang. Itu akidah orang-orang ahlul kitab, itu akidah keyakinan kufur orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan, mereka mengatakan malaikat itu adalah banatullah, putri-putri Allah. Nah, gimana di surat An-Nahl? Nah, inatha, mereka menjadikan malaikat-malaikat itu perempuan. Keyakinan, akidah, iman orang-orang musyrikin itu bahwasanya malaikat itu adalah perempuan. Dan ini akidah sesat. Ini akidah sesat. Ya. Karena itu mereka para ulama menghukumi haram memberi nama anak perempuan dengan nama malaikat. Jibril misalnya, Gabriela misalnya. Ya, Gabriela kan Jibril, dia Gabriela tanya. Merenya Gabriela. Gabriela. Kemudian yang Mikail nggak boleh pakai nama-nama malaikat. Ngasih nama Israfil, Izrail misalnya. Nggak ada. Nah, jadi kalau untuk nama anak laki-laki boleh. Ya, karena Jibril alaihi salatu wasalam ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbentuk seorang apa? Laki-laki, Dihyah al-Kalbi. Ya, terkadang beliau bentuk orang laki-laki yang lain lagi. Yang hitam rambutnya, putih bajunya, enggak dikenali oleh kami, laki-laki seperti boleh. Baik. Nah, dan jadi kayak ini. Punya sayap enggak malaikat? Ada sayapnya ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Apa yang terpikir ketika Anda baca mathna wa thulatha wa ruba'? Ini nuju itikaf itu naon itu. Soalnya Anda terjemahkan ayat ini tiba-tiba datang, ikhwan, selesai kajian. Ya, kenapa Ustaz terjemahkan itu katanya? Mathna wa thulatha wa ruba' mah ta'addud zaujat. Untuk 2 istri, 3, 4, bukan itu aja Pak. Di surat Fatir Allah berfirman,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat adalah rasul atau utusan-utusan yang mempunyai sayap. Masna 2 sayapnya, sulasa 3, ruba 4. Kalau 2 ya jangan mun 2 nya kanan kiri lah ya. Kalau 3 di mana satu lagi? Di tengah itu Pak ya. Allahu a'lam, belum pernah lihat anak. Nah, ada yang 4. Kalau Jibril berapa sayapnya? Lahu sittumi ajnah. Beliau memiliki 600 sayap. Sedikit saja Jibril alaihissalam membuka sayap beliau, seakan-akan mutiara-mutiara berjatuhan dari sayap Jibril alaihissalam. Nah, tanazzalul malaikat, turun para malaikat, warruh. Siapa tadi ruh? Jibril. Jibril nama lainnya adalah Ruhul Qudus. Ruh Al-Qudus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hasan, uhju fa inna Ruhul Qudus ma'ak." Hasan, bukan Hasan. Ada Hasan ibn Thabit. Jadi 3 penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 penyair. Ini penyair ini orang jago ya, jago bahasa Arabnya. Jadi orang itu dulu sebelum perang itu nggak perang pakai panah aja, nggak perang pakai pedang aja dulu, perang pakai syair. Itu lebih menusuk. Mereka kalau nggak bisa balas udah habis tuh, udah hati mereka udah keder duluan. Ya, nah kata Rasulullah, ya Hasan, Hasan pakai alif, ya bukan Hasan. Maknanya lebih dalam lagi kalau Hasan. Jadi kalau ngasih nama anak misalnya Hasan, bagus, itu cucu Nabi SAW. Ada yang lebih maknanya lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Kan Hasan ini artinya orang yang selalu baik. Nah kalau Hasan dia yang selalu baik. Hasan, uhju ya Hasan, kata Rasulullah. Serang mereka wahai Hasan, fa inna Ruhul Qudus ma'ak, karena sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril bersamamu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, gimana surah An-Nahl? Wa idza badalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu Ruhul Qudus bil haqq. Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu turun dibawa oleh Ruhul Qudus dengan kebenaran. Jadi di antara nama Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ruhul Qudsi. Turun malaikat dan Ruhul Qudus. Jibril pun ikut turun juga dengan bentuk aslinya. Seperti apa bentuk asli Jibril alaihi salatu wassalam? Yang mempunyai 600 sayap. Sadanil ufuq, seperti itu hadisnya. Sadanil ufuq, tertutup ufuk. Kalau kita ngelihat ada, kan kita lihat ada apartemen di sana kan, besar. Ada perumahan-perumahan besar, tetap kita masih melihat ufuk timur. Ya, kalau Jibril alaihi salatu wassalam ketika beliau memperlihatkan bentuk asli beliau tertutup seluruh ufuk, kita nggak lihat lagi mana timur. Saking besarnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Tertutup ufuk semuanya. Nah, turun Jibril dan para malaikat yang lain di malam tersebut, karena itulah sempit. Dan ada yang mengatakan, kenapa kok matahari di pagi tersebut redup? Ya maksudnya bukan redup, dia terang tetapi tidak bercahaya, tidak silau cahayanya. Karena para malaikat mereka kembali lagi pergi ke atas, terkena sayap-sayap malaikat, tertutupi cahaya matahari tersebut dengan sayap-sayap para malaikat yang memenuhi bumi pada saat itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam. Salam didoakan oleh para malaikat. Ini pula lah doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Nah ini doa untuk mereka di dunia ketika sebelum masuk surga. Mereka yang sholat semua didatangi, yang berzikir, yang apapun ibadah didatangi. Salamun alaikum. Salam. Taib. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, kapan itu malam Lailatul Qadar?
sudah pasti malam Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Tadi inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Jelas nih ya? Baik. Belum tahu Rasulullah itu kapan malam Lailatul Qadar di awal syariat puasa Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 malam pertama. Belum ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata Jibril, amamak, di depanmu. Rasulullah i'tikaf di 10 malam kedua. Enggak ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata Jibril, amamak, di depanmu. Kata Rasulullah, siapa yang mau i'tikaf? Ini udah sahabat udah mau pulang lagi deh. Di 10 malam terakhir mau pulang. Siapa yang mau kembali i'tikaf, kembali i'tikaf bersamaku di 10 malam terakhir. Karena kata Jibril berada di 10 malam terakhir ini. Dan aku melihat, aku sujud di atas air dan tanah. Ya, di malam Lailatul Qadar itu. Malam itu hujan, malam 21 hujan. Rasulullah sujud di Masjid Nabawi dan kami melihat di dahi Nabi SAW ada tanah dan air. Di dahi Nabi SAW ada tanah dan air. Terjadi malam Lailatul Qadar di zaman Nabi malam 21, ada di malam 23, ada di malam 27. Jadi berpindah-pindah malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian barulah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana mutaharriha falyataharraha fi al-ashr al-awakhir atau fi sab'il awakhir min Ramadan fi layalil autar." Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di 10 malam terakhir. Dalam riwayat yang lain, di 7 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil ini kapan? Dilihat dari awal Ramadan atau dilihat dari akhir Ramadan? Kalau dilihat dari awal Ramadan, kita sekarang tadi malam 23. Kita akan memasuki malam 24. Itu kalau kita masuknya ngitungnya dari awal Ramadan, kan begitu ya. Dalam riwayat yang lain ada fi sab'il bawaqi, dilihat dari akhir. Dilihat dari akhir. Kalau seandainya akhir Ramadan itu adalah 30, maka yang genap menjadi ganjil. Jelas itu? Jadi Rasulullah mengatakan fil ashril awakhir, setiap malam kita ibadah. Ya, setiap 10 malam terakhir Ramadan itu kita apa? Beribadah. Kalau malam 29 ya memang ganjil sama pas dengan awal. Tapi kalau seandainya Ramadan itu 30 hari, maka yang kita sangka genap malam 24 malam ini 24 ya. Yang kita sangka malam 24 itulah yang malam 23-nya mungkin ya, atau 25-nya. Nah, seperti itu cara menghitungnya mereka para ulama. Jadi mereka enggak surut di malam-malam genap itu, tetap mereka bersemangat juga di malam-malam genap, karena bisa jadi itu adalah malam ganjil kalau dilihat dari akhir, gitu ya, fi sab'il awakhir. Dan memang benar Rasulullah SAW beliau pernah juga menghitungnya dari awal. Di hadits Abu Dzar yang sudah kita baca berapa kajian yang lalu, ya, hadits Abu Dzar Rasulullah SAW keluar di malam 23, di 7 hari terakhir, di 5 hari terakhir, di 3 hari terakhir, kan begitu ya. Taib, dilihatnya dari awal. Taib, barakallahu fikum. Wallahu alam. Yang jelas ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bersungguh-sungguh ya untuk mencari malam Lailatul Qadar, karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan oleh kaum muslimin sejak dulu sampai nanti akhir, sampai nanti kiamat. Ya, orang yang Allah kasih iman, hanya orang yang kasih iman. Kata Rasulullah SAW, man haramaha faqad hurima. Siapa yang dia jauh dari ibadah di malam tersebut, Allah haramkan dia. Memang faqad hurima, Allah haramkan, Allah jauhkan dia dari hidayah. Allah persulit dia untuk beribadah. Kalau di malam itu dia enggak dapat hidayah, di malam-malam lain apalagi? Man haramaha, siapa yang meninggalkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut,
Tidak ada ketertarikan hatinya untuk mau bersungguh-sungguh ibadah di malam Lailatul Qadar. Tidak ada ketertarikan hatinya untuk dia mau bercapek-capek, mau dia berlelah-lelah, mau dia begadang-gadang untuk beribadah di malam. Enggak ada seperti itu. Faqad hurim, kata Rasulullah SAW. Memang dia sudah diharamkan, sudah dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, enggak terbetik dalam hati dia, enggak ada. Ada orang ketika dia melihat yang sia-sia atau maksiat, dia fokus dia ke situ tuh. Kalau dia melihat tentang tazkir, nasihat, tentang agama, tentang ilmu, tuh dia skip tuh. Dia nggak ada perhatian dia ke sana. Faqad hurim, yang seperti ini dia sudah diharamkan, sudah dijauhkan dari hidayah. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir atau di 7 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Baik. Yang paling afdol dikerjakan di malam Lailatul Qadar tadi sudah disampaikan adalah salat, ya. Salat yang terbaik adalah salat wajibnya maghrib, isya, subuhnya, kemudian salat wajib yang paling dapat kemudian sholat sunnah yang paling dapat menutupi atau menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang, yaitu sholat tahajud. Sholat sunnah yang paling dapat menutupi kekurangan kita, yang paling dapat menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang, yaitu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir. Afdalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Nah, kemudian setelah itu adalah banyak kita berdoa meminta ampunan kepada Allah. Di antara doa meminta ampunan kepada Allah yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka ampunilah, maka maafkanlah dosa-dosaku. Nah, dan juga i'tikaf, ya. Ini waktunya sudah tidak cukup, nggak mungkin kita baca fikih i'tikaf. Jadi intinya i'tikaf itu adalah luzumu syai', seseorang berdiam diri di satu tempat. Kalau bahasa awamnya bertapa. Bahasa awamnya apa? Bertapa. Orang yang bertapa itu sedang i'tikaf itu. Ya, secara bahasa. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada kaum beliau, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa berhala-berhala ini yang kalian i'tikaf di depannya, kalian berdiam diri di depannya? Ya, ketika seseorang dia berdiam diri sedang nonton Piala Dunia bola, dia sedang i'tikaf tuh. Iya. Dia sedang i'tikaf sampai enggak bergerak, enggak ingat apa pekerjaan, sholat, subhanallah, nggak ingat sholat, subhanallah. Itu berarti i'tikafnya udah lebih dari ibadah kepada Allah, ya nggak? Ya nggak itu? Ini noresepan bola ya. Sampai sholat masbuk, sampai lewat sholat, sampai lewat waktu sholat. Dia terluputkan sholat jamaah. Kenapa? Iya, Persib U20 Piala Dunia, nasallallahu alafiyah, sing eleh. Nah, kita sayang ya sama negeri kita. Jangan sampai karena euforia, karena kegembiraan, maksiat di mana-mana, Allah marah. Ketika satu negeri di sana banyak sekali bermaksiat, merajalela. Baik. Nah, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan menunaikan ibadah. Jadi nggak boleh di rumah. Baik. Ada 3 jenis ibadah yang hanya boleh dilakukan di masjid, tidak boleh tempat lain. Apa itu
Apa 3 jenis ibadah yang hanya boleh dilakukan di masjid, tidak boleh di tempat lain? Pak Rahmat, sholat wajib boleh. Sholat wajib kita boleh di kebun, kita boleh lakukan di mana? Di lapangan, kita boleh lakukan di aula bareng-bareng berjamaah, ya enggak? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kami jadikan bumi yang terhampar ini tempat sholat. Boleh sholat 5 waktu di mana? Sedang safar misalnya, atau sedang berada di suatu tempat, boleh kita di tempat di selain masjid. Apa ibadah yang harus di masjid? Itikaf, betul. Itikaf harus di masjid. Pak Guntur di mana lagi? Tahiyatul masjid, ya? Di Pasar Baru. Itu mah shopping. Apa tadi? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid harus di rumah, harus di masjid. Nggak bisa di rumah kan? Tahiyatul masjid. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa, Pak Guntur? Apa? Nah, barakallahu fikum. Tawaf, tapi khusus di Masjidil Haram. Nah, hanya 3 ibadah ini saja. Yang pertama i'tikaf, yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga tawaf. Ya. Nah, berdiam diri di masjid. Bahkan sebagian ulama mengistilahkan memutus hubungan dengan makhluk. Tidak banyak interaksi dengan makhluk. Ya hanya sekedarnya saja dia bermuamalah dengan makhluk. Ya nggak boleh ada jual beli. Sekarang kan, wah ini misalnya makanan itikafnya kurang suka misalnya dia pesan GoFood. Boleh nggak? Sedang itikaf. Doakan mudah-mudahan Allah tidak memberikan berkah pada jual beli antum. Kan itu doanya. Kalau seandainya ada yang berjual beli di masjid, pesan ini pesan itu namanya beli nggak? Masjid tidak dibangun untuk itu. Kata Rasulullah SAW, doakan mudah-mudahan Allah tidak memberi berkah pada jual beli kalian berdua. Nggak boleh, nggak berkah makanan yang kita makan jadinya. Kalau memang harus banget tuh ke tempat parkiran. Nah di parkiran baru sen, baru di ya. Transaksi di sana, nggak boleh. Udah masuk teras udah masjid tuh. Ya, kalau parkiran bukan nggak termasuk masjid lagi. Kita pakai sendal di sana, terkadang orang meludah di sana. Boleh meludah di masjid? Nggak boleh kan? Ya haram hukumnya. Tapi kalau di parkiran sana ada orang yang seperti itu, karena hukumnya bukan hukum masjid. Baik. Jadi memutus hubungan dengan makhluk itu yang terbaik dilakukan, tapi bukan artinya ya ada orang mau ngobrol, jangan. Sofia istri Nabi SAW datang kepada Rasulullah, mau menjenguk Nabi, mau berbicara dengan Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi. Rasulullah ngobrol sama Sofia sampai beliau antar pulang ke rumah. Kemudian harus menjaga juga kebersihan diri. Rasulullah SAW disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau misalnya ini Masjid Nabawi, inilah rumah Aisyah, di situ itu ada jendela, itu ada pintu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan kepala beliau dari jendela tersebut, disisir atau dibersihkan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini boleh. Ya, jadi untuk yang itikaf jaga juga kebersihan. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang sering bertobat kepada Allah dan orang yang suka bersih-bersih, orang yang suka bersuci. Nah, mungkin ini sedikit, silakan. Atau sudah masuk maghrib ini? Sudah? Sudah. Ya, jadi kita nggak buka pertanyaan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.